sekali kita boleh hadir pada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Hah? Apa yang harus kita syukuri? Hah? Kesehatan kita diberikan kesehatan, kita masih hidup pada saat ini. Ya. Sebagai orang yang beragama, sebelum mulai pelajaran kita, apa yang kita lakukan? Berdoa. Ya, salah seorang memimpin dalam doa. Ya, oke. Terima kasih Tuhan atas kasih masing-masing menjadi sekolah yang besarnya kami kemudian pelajaran kami dan kami akan belajar kita lagi dan kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Tuhan dan Bapak Guru yang akan mengajar kami berikan kemampuan dan bisa mengenali sikap kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus surati kami karena kami belajar dan berjalan menerima mau tidak kita mengenalnya. Amin. Hadir semua? Hadir, oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, kasih semangat dulu. Ya. Kalau saya bilang selamat pagi, bilang semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat siang, jawabnya tetap semangat. Selamat siang. Tetap semangat. Selamat pagi. Semangat pagi. Selamat siang. Tetap semangat. Oke, luar biasa. Ya. Jadi pada saat ini kita masih mempelajari pelajaran kita sehubungan dengan pelajaran kita yang dulu. Jadi dulunya belajar tentang apa? Hah? Waktu saya pertama masuk ke sini, bilangan bulat itu pertemuan awal. Ya. Penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari itu yang kita pelajari. Ketiga, baru, ketiga baru pertama kali. Ya. Jadi sekarang kelanjutannya kita masih mempelajari tentang bilangan bulat, yaitu menyangkut operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya. Jadi menyangkut operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya. Jadi adapun tujuan dari pelajaran kita pada saat ini, yang pertama, peserta didik memahami arti suku-suku pada operasi campuran, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian berikutnya, peserta didik dapat menghitung operasi campuran, penjumlahan dan pengurangan menjadi bentuk operasi jumlah aljabar. Kemudian berikutnya, peserta didik dapat mengimplementasikan operasi campuran, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi matematika itu bukan hanya teori saja, tetapi itu banyak kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang operasi hitung. Operasi hitung apa? Bilangan bulat tentang apa yang saya katakan tadi. Kurang konsentrasi lah. Ya pagi-pagi ya. Tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, jadi sebelum saya bagi kelompok, sebelum saya kasih yang bertugas ke LKPD, kita akan mempelajari dulu materi tentang bilangan bulat. Coba dilihat, ini contohnya dengan menggunakan garis apa namanya ini? Garis bilangan. Hitung hasil penjumlahan 2 dan 3 dan negatif 2 dan 7. Coba lihat, nah ini penjumlahan 2 dan 3 adalah bilangan bulat positif,
kita akan maju sebanyak 2 ditambah 3 langkah. Kita start dari 0. Ya. Kita start dari 0, ya mulai dari sini. Ya, 2 langkah ke sana. Karena ini penjumlahan bilangan bulan positif. Setelah 2, maju lagi ke sana 3 kali. Dapatnya berapa? Dia dapatnya di 5. Oke. Kemudian negatif 2 tambah 7. Jadi kalau negatif larinya itu sebelah kiri dari 0. Kalau dia positif, dia larinya ke sebelah kanan dari 0. Ya. Coba. Negatif 2 berarti dia ke samping kiri dari 0 sebanyak 2 kali. Ditambah 7 berarti kita start dari sini lagi, bukan lagi dari 0. Karena ini akan ditambah dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia dapatnya di positif 5. Ya. Berikutnya, ya, sudah penjumlahan. Sekarang pengurangan. Coba dilihat. 5 dikurang 2 dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kita start berapa kali dulu? 5 kali. Sebelah kanan atau sebelah kiri dari angka 0? Sebelah kanan karena dia bilangan positif. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Dikurang 2. Kalau dikurang itu dia mundur atau ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Ke kiri. Ya. Berarti mundur lagi 2 kali. Tepatnya di positif 3. Ya. Kemudian bagaimana lagi kalau negatif 2 dikurang 7? Ya. Coba perhatikan. Negatif 2 ini kita ke kiri atau ke kanan dari angka 0? Ke kiri. Dikurang lagi berarti dia lagi ke kiri. Berapa kali lagi? Berapa kali lagi? Berapa kali lagi? Ya, tidak lihat ke sana ya. Jadi karena ini garis bilangannya pendek, makanya ini dapatnya nanti negatif 9. Ini pengurangan. Ya. Coba lihat. Jadi ini menggunakan garis bilangan. Jadi seperti itu hasilnya. Nah, ini contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Saya sudah jelaskan dulu bahwa pengurangan dan penjumlahan bilangan bulan itu banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini tentang apa ini? Tentang apa? Tentang apa ini? Apa? Suhu. Ya. Roni sedang sakit demam pada pagi hari. Suhu tubuh Roni 39 derajat Celcius. Setelah makan dan minum obat, suhu tubuh Roni turun 2 derajat Celcius. Suhu tubuh Roni sekarang adalah berapa? Kita menggunakan penjumlahan atau pengurangan ini? Ada pengurangan ya. Jadi dikurang negatif 2 karena turun 2 derajat Celcius. Berarti dari suhu tubuh Roni sekarang adalah 30 derajat Celcius. Ya. Sekarang kita akan menayangkan video untuk memperjelas lagi tentang bilangan bulan.
Halo semua, ketemu lagi dengan kami. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, kami sudah membahas bab bilangan bagian pertama, yaitu tentang membandingkan bilangan bulan. Nah, pada video kali ini, KBI akan mulai membahas bagian kedua, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Ya, bisa dilihat ke sini saja ya. Tidak mau mengulang angkat. Ya. Tidak mampu dari angkat. Ya. Video kali ini, KBI akan mulai kali ini bandingkan bilangan. Ya, bisa dilihat Bagian pertama, yaitu tentang membandingkan bilangan bulan. Nah, pada video kali ini, KBI akan mulai membahas bagian kedua, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pertama, KBI akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan bisa memahami sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan, lalu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang bilangan bulan. Kita tahu bahwa bilangan bulan itu terdiri dari bilangan positif, 0, dan juga negatif. Nah, waktu SD, kalian pasti sudah diajarkan tentang cara menjumlahkan atau mengurangi bilangan bulan. Kalau kita mau menjumlahkan atau mengurangi bilangan bulan positif, itu biasanya mudah ya. Tapi kalau sudah bilangan negatif, kita pasti menemukan kesalahan dalam prosesnya. Untuk itu, Pak Beni mau memperkuat kembali pemahaman kita dalam menjumlahkan dan mengurangi bilangan bulan. Kita mulai dari penjumlahan dulu. Kalau tandanya sama, maka jumlahkan aja angkanya. Lalu tandanya nanti mengikuti soal. Contohnya 3 sama 7. Ini kan penjumlahan. Keduanya memiliki tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Berarti langsung jumlahkan aja. Hasilnya adalah 10 kan. Tandanya adalah positif. Karena di soal ini semuanya positif. Contoh lagi, negatif 3 ditambah negatif 7. Ini juga penjumlahan. Tandanya juga sama-sama negatif. Berarti angkanya langsung jumlahkan aja. 3 tambah 7 ya 10 kan. Tapi karena di soal tandanya negatif, maka jawaban akhirnya kita kasih tanda negatif juga. Gitu ya. Next, gimana kalau tandanya beda? Nah, kalau tandanya beda, cari selisih angkanya. Nanti hasil akhirnya mengikuti tanda angka yang besar. Contohnya
Negatif 3 ditambah 7. Ini kan tandanya beda. Berarti kita cari selisih angkanya. 7 dikurang 3 hasilnya kan 4. Terus karena bilangan yang besar positif, maka hasil akhirnya positif. Contoh lagi, 3 ditambah negatif 7. Ini tandanya juga beda. Berarti kita cari selisihnya juga. 7 kurang 3 kan 4. Karena bilangan yang besar negatif, maka hasil akhirnya kita kasih tanda negatif. Gitu ya, paham ini baik-baik sebelum kita membahas pengurangan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pengurangan bilangan bulan. Untuk pengurangan bilangan bulan, kita lakukan dengan cara mengubah proses pengurangan ini menjadi penjumlahan dengan bilangan negatif. Contohnya, 3 kurang 7. Ini kan sama dengan 3 ditambah negatif 7. Sekarang udah jadi proses penjumlahan kan? Nah, di proses penjumlahan tadi, kita perlu belajar. Kalau tandanya beda, maka kita cari selisihnya dulu. 7 kurang 3 kan 4. Terus karena bilangannya besar negatif, maka hasil akhirnya kita kasih tanda negatif. Jadi 3 kurang 7 hasilnya adalah negatif 4. Satu lagi, misalnya negatif 3 dikurang 7. Ini kan sama dengan negatif 3 ditambah negatif 7. Ini jadi bentuk penjumlahan dengan tanda yang sama-sama negatif. Berarti angkanya tinggal dijumlahkan menjadi 10 kan? Tandanya itu negatif, gitu ya. Next, kalau ada pengurangan ketemu bilangan negatif, maka akan berubah menjadi penjumlahan. Contohnya 3 dikurang negatif 7. Ini kan ada pengurangan ketemu sama negatif. Berarti ini bisa diubah menjadi 3 ditambah 7. Gampang ya, hasilnya adalah 10. Satu lagi deh, misalnya negatif 3 dikurang negatif 7. Ini juga bentuknya ada pengurangan ketemu sama negatif. Berarti ini bisa diubah menjadi negatif 3 ditambah 7. Sama kayak menjumlah tadi ya, hasilnya adalah 4. Nah, by the way, rumus-rumus ini sudah kami buktikan dengan menggunakan garis bilangan dan hasilnya akurat. Kalau kalian mau buktikan sendiri, monggo ya, supaya lebih yakin. Nanti, makin sering kalian latihan, rumus-rumus ini juga akan dengan sendirinya kalian kuasai. So, try guys. Oke, sekarang kita lanjutkan ke sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Misalkan kita mau menentukan hasil dari penjumlahan atau pengurangan bilangan bulan berikut. Kita mulai dari yang dulu ya. Ini ada negatif 25 ditambah 100. Sesuai dengan yang telah kita pelajari tadi, kalau ada penjumlahan yang beda tanda, berarti kita cari selisih keduanya. Berarti kan 100 dikurang 25, hasilnya adalah 70. Kalau yang besar positif, maka hasilnya adalah 75 positif ya. Tapi guys, kalau kalian ketemu soal penjumlahan atau pengurangan bilangan bulan, kalian boleh tukar posisi angkanya. Jadi kayak gini. Ini kan 100-nya positif, so kita tulis 100 dulu. Nah, 25-nya negatif, jadi kita tulis negatif 25 seperti ini. So jadinya 100 dikurang 25 kan, hasilnya sama aja, 75 juga. Nah, proses menukar posisi ini disebut sifat komutatif. Terlihat lebih simpel kan daripada cara pertama tadi. Oke, kita coba soal yang sebelahnya. 6 ditambah negatif 5 dikurang negatif 28 sama dengan titik. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, kita proses aja dari ini ya. Kita proses yang ini dulu, baru nanti yang ini. Nah, proses pengelompokan kayak ini disebut dengan sifat asosiatif. Kita mulai ya. 6 ditambah negatif 5. Ini kan penjumlahan beda tanda. Berarti kita cari selisihnya, yaitu 1 dong, selisih 6 sama 5 kan. Tandanya positif karena bilangan yang besar adalah positif. Lanjut. Nah, lalu dikurangin sama negatif 28. Ingat, kalau ada kurang ketemu negatif, berarti bisa diubah menjadi penjumlahan. So, ini jadinya 1 ditambah 28, hasilnya adalah 29. Itu ya, semoga bisa dipahami. Kalian nanti pelajari lagi tentang sifat komutatif dan asosiatif ini. Mungkin nanti akan berguna di perhitungan yang lebih kompleks.
kompleks. Nah, sekarang kita mulai bahas beberapa soal cerita. Soal pertama, katanya ada seorang penyelam yang awalnya menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Lalu dia menyelam lagi lebih dalam hingga 5 meter di bawah permukaan laut. Yang ditanya selisih kedalamannya. Oke, kita jawab. Kita misalnya dulu nol itu pas di permukaan laut ya. Berarti positif artinya di atas permukaan laut. Dan negatif artinya di bawah permukaan laut. Nah, awalnya dia 2 meter di bawah permukaan laut. Berarti negatif 2 kan. Lalu menyelam lagi hingga 5 meter di bawah permukaan laut. Berarti jadi negatif 5 kan. Nah, ingat yang namanya selisih itu kan yang besar dikurang yang kecil. Negatif 2 lebih besar dong daripada negatif 5 kan. Ini lagi ya, pelajaran di video pertama. Makin kanan posisinya di garis bilangan, maka nilainya besar. So, selisih kedalamannya adalah negatif 2 dikurang negatif 5. Berarti ini sama aja dengan negatif 2 tambah 5 ya. Hasilnya adalah 3. Kita simpulkan bahwa jarak kedalaman penyelam tersebut adalah 3 meter. Semoga bisa dipahami. Soal kedua, Edward ingin membuat atol pipa air. Ketinggian atol 2 meter di atas permukaan tanah dan permukaan airnya berada 3 meter di bawah permukaan tanah. Berapakah panjang tali dari permukaan air ke katrol? Oke, kita jawab. Kayak soal pertama tadi, misalkan positif artinya di atas permukaan tanah dan negatif artinya di bawah permukaan tanah ya guys. Nah, tinggi katrol kan 2 meter di atas permukaan tanah, berarti 2 ya. Lalu permukaan air berada 3 meter di bawah permukaan tanah, berarti negatif 3 kan. Nah, panjang tali itu maksudnya sama aja dengan jarak atau selisih dari tinggi katrol ke permukaan air. So, panjang talinya yang dibutuhkan adalah 2 dikurang negatif 3. Berarti ini sama dengan 2 ditambah 3 ya. Hasilnya adalah 5. Kita simpulkan bahwa panjang talinya adalah 5 meter. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya. Jadi sudah dilihat tadi tayangannya tentang pembagian dan pengurangan bilangan bulan. Ya. Kalau misalnya ya, saya ulangan lagi. Ya. Kalau misalnya pengurangan bilangan negatifnya lebih besar dari bilangan positifnya, maka hasilnya pasti negatif. Ya, jadi itu ya, penjumlahan juga seperti itu. Ya. Saya akan membagi LKPD, tapi sebelumnya bagi kelompok dulu. Ya, saya hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi kelompok 1 di depan semua, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di belakang. Ya. Oke, silakan atur waktunya, 4 orang satu kelompok. Setiap nomor ya, tanyakan kalau ada yang kurang dimengerti. Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan baik itu melalui materi tadi melalui tayangan audio visual.
nanti. Ya, jawab saja hasil akhir yang tahu. Hasil akhirnya dijawab yang saja di LKPD-nya. Jawab saja di atas yang sesuai dengan petunjuk dari LKPD. Silakan. Tanyakan kalau ada yang kurang dimengerti. Masih semangat? Masih. Ya. Ada yang sakit? Tidak ada. Tidak. Oke. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Semangat pagi. Ada yang susah? Kenapa Pak Ismail? Angkat tangan Pak Ismail. Kenapa Pak Ismail? Tidak kedengaran. Ada pertanyaan? Tidak. Mudah semua. Jadi sudah dilihat
sehari-hari. Ya. Kenapa sudah? Yang tidak ada materinya. Hah? Gimana? Sudah berapa nomor? Hmm? Yang masing masuk. Soal berapa yang susah? Gampang semua. Hah? Soal berapa? Tidak ada. Hmm? Tidak ada yang susah dari NKPD-nya. Tidak ada yang ditanyakan.
Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah? Ya. Coba kelompok satu, mana kelompok satu? Ya, bacakan dulu kesimpulannya. Apa kesimpulan yang didapat dari LKPD? Ya, salah seorang. Bisa di depan sini, ya. Nah, di depan sini. Supaya ada mentalnya untuk berdiri di depan. Coba. Dengan kebijakan LKPD ini kita dapat mengetahui suku-suku positif dan suku-suku negatif dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurahan dalam bulan. Yang kedua, menghitung operasi penjumlahan dan pengurahan menjadi bentuk jumlah aljabar. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 1. Jadi kita dapat mengetahui mana suku-suku positif dan mana suku-suku negatif dari operasi itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Oke. Ya. Kelompok 2. Ya, siapa yang bacakan? Coba di depan. Ya, laki-laki masa semua laki-laki ya tidak maju di depan. Oke. Dengan mengerjakan kita dapat mengetahui bahwa kita dapat mengubah kalimat matematika yang mengandung penjumlahan dan pengurangan menjadi penjumlahan saja. Mengetahui suku-suku dalam matematika tambah 2 dan tambah 4 adalah suku-suku positif dan negatif 5 adalah suku negatif. Oke. Ya. Kelompok 3. Dengan menceritakan LKPD ini kita dapat mengetahui satu suku-suku positif dan suku-suku negatif dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Kedua, kita dapat mengetahui manfaat operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi banyak sekali kesimpulan yang kita dapat dari mengerjakan LKPD ini. Kita bisa mengetahui suku-suku dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan itu sendiri. Kemudian bagaimana kalau menjumlahkan bilangan bulan, positif dengan negatif, negatif dengan negatif, positif dengan positif dan sebagainya. Jadi itu yang kita ambil dari mengerjakan LKPD ini, dan kita juga mengetahui bahwa ternyata operasi hitung bilangan bulan, penjumlahan dan pengurangan ini banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi itu. Apa lagi yang didapatkan dari mengerjakan LKPD ini? Apa lagi yang kita dapatkan? Apakah apa yang dibacakan temannya di sini tadi ada yang mau menanggapi? Ada lagi yang mau ditambahkan? Tentang bilangan bulan dalam apa-apa yang menyangkut dengan operasi itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulan. Apa-apa yang didapatkan dari LKPD tadi? Ada lagi yang mau tambahkan? Tidak ada. Di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi selain tarik tentang suhu, apalagi bilangan bulan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi saya sudah jelaskan dulu. Apa? Apa? Kalau kapal selam, ya, yang pas permukaan air itu disebut angka biasa dalam bilangan bulan, angka 0. Kemudian kalau di bawahnya dia negatif. Kalau di atas permukaan laut dia
positif. Di mana lagi bisa diterapkan bilangan bulat? Hah? Di mana lagi? Di mana lagi biasa digunakan bilangan bulat? Hah? Perdagangan, ya. Apalagi utang piutang. Apalagi? Hah? Apa lagi? Sudah tidak ada lagi. Ada yang mau ditanyakan? Di mana lagi digunakan bilangan bulat? Tidak ada. Hah? Ya. Kalau tidak ada berarti sudah mahir ya. Ya, jadi sekarang kita akan mengerjakan tugas mandiri. Ini permohonannya. Tulis namanya, kelasnya. Tanyakan kalau ada soal yang kurang dimengerti. Nomor 1, seorang anak sedang bermain petak umpet dengan temannya. Dia bersembunyi di suatu tempat dengan koordinat negatif 10 di garis bilangan. Temannya mencoba menemukannya dengan bergerak 5 langkah ke arah kanan. Di mana anak itu bersembunyi sekarang?
Ada pertanyaan tentang tugas materi kalian? Tidak ada yang tidak ada soal yang kurang dimengerti. Sudah berapa nomor dia? Silakan dibaca-baca dulu soalnya. Bagaimana? Apakah bisa dibuatkan semacam garis bilangan baru diselesaikan? bilangan soal saja ada situ kalau membuatkan semacam garis bilangan bukan bilangan soal. Bisa dicatat di bilangan soal saja kalau mau. Kalau ada yang ingin di
Sudah? Hah? Ada yang belum? Ada yang sudah? Siapa lagi yang sudah? Ya, nomor 1 tadi di koordinat berapa karena itu bersembunyi? Hah? Negatif? Negatif 5. Kemudian yang kedua, jarak antara pohon mangga dan pohon apel berapa? 27. Oke. Ya. Kemudian soal yang ketiga, suhu di malam hari berapa derajat? 0 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, suhu akhir di kota B adalah berapa derajat Celcius? Negatif 11. Oke. Kemudian soal yang terakhir, jadi lift itu berhenti di lantai berapa? 5. Lantai 5. Oke. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Sekarang kita masuk dalam refleksi pembelajaran. Pada bagian mana? Ya, ini refleksi yang pertama. Pada bagian mana dari materi penjumlahan dan pengurangan yang dirasa kurang dipahami? Bagian mana tadi? Apakah bilangan negatif dikurang bilangan negatif, atau bilangan negatif dikurang bilangan positif, atau apanya? Bagian mana? Hah? Angkat tangan yang bisa menjawab. Hah? Pada bagian mana dari materi penjumlahan dan pengurangan yang dirasa kurang dipahami? Hah? Kalau negatif, ya saya kasih contoh kecil saja. Negatif 1 dikurang negatif 1 berapa? Hah? 0, oke. 1 dikurang negatif 1. 1 dikurang negatif 1. Berapa? Kalau ada double tandanya biasa, ya. Satu dikurang negatif 1 berapa ini? Hah? Berapa? 1 dikurang 1 berapa? Negatif 1 dikurang 1 berapa? Coba. Kalau ada double tandanya seperti ini, dia negatif dan di dalamnya juga negatif, dia itu berubah jadi positif. Jadi 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Ini 1 kurang 1 0. Ini negatif 1 kurang 1 ya. Kamu berutang 1 spidol, kamu lagi berutang lagi 1 spidol. Sudah berapa utangnya? Ya.
Kalau utang biasa positif atau negatif? Negatif. Dan sebagainya. Jadi bagian mana yang dianggap dari penjumlahan dan pengurangan yang dirasa kurang dipahami? Bagian pengurangan atau penjumlahan? Bagian pengurangan bilangan negatif, ya biasa. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Apa yang akan kamu lakukan supaya hasil belajarmu bagus? Siapa yang bisa jawab? Bisa? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Belajar. Oke, dikasih jempol 2. Ya, oke. Nanti dikasih semacam hadiah spesial. Ya. Walaupun belum belum Valentine, tapi nanti dikasih coklat. Oke. Kepada siapa kamu akan diminta bantuan untuk lebih memahami materi tersebut? Kalau misalnya kamu mengalami kesulitan di dalam menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan, siapa yang akan kamu minta keterangan? Guru. Apa lagi? Mbak Google? Mbak Mita? Bintangnya? Atau bagaimana? Ya, kepada Pak Guru, kepada Ibu Guru, kepada ya bisa belajar mandiri dan cetak dari internet dan sebagainya. Ya. Berapa nilai yang akan kamu berikan terhadap usaha yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Ya, bukan menilai Prabowo di sini ya. Oke. Berapa nilai yang akan kamu lakukan? Tergantung dari ya. Kalau kamu di dalam dirimu kamu merasa kurang mau berusaha, berarti kamu akan dikasih nilai. Kamu akan kasih nilai dirimu sedikit. Tetapi kalau kamu menganggap bahwa dirimu akan selalu berusaha mencari segala informasi baik di internet, baik di buku cetak, baik dari guru, dari teman sejawat, berarti kamu akan kasih nilai. Kalau kamu berapa nilai mau kasih nilai yang akan kamu berikan kepada usaha kamu? Berapa? 10? 50? Nah, berarti kurang usaha ya. Berapa nilai yang mau kasih? 90. Oke, jadi akan berusaha ya. Misalnya ada 4 di sini. Internet, guru, teman sejawat, dan lingkungan. Berarti ya cuma 1 yang tidak terpenuhi. Kemudian bagaimana strategi yang akan kamu lakukan untuk bisa memahami materi yang dipelajari? Bagaimana strategi yang kamu lakukan untuk bisa memahami materi yang dipelajari? Apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa lebih mengerti lagi setiap materi yang akan kamu pelajari? Untuk memahami materi yang kamu pelajari. Bagaimana cara memahaminya? Bertanya apa lagi? Menggali informasi apa lagi? Ya, apa? Sudah tidak ada. Ya, oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasi dalam refleksi pembelajaran ini. Ya, jadi dari refleksi ini kita boleh mengetahui apa yang akan kita lakukan, apa yang masih kurang. Ya.
dan masih banyak lagi. Kemudian refleksi bagi saya, tidak hanya guru, siswa yang ini lah. Ya. Kalau bagi guru, waktu saya datang di sini, apakah saya mempersiapkan kalian dengan baik atau tidak? Mempersiapkan. Kemudian, apakah dalam memberikan penjelasan dan teknis atau instruksi yang disampaikan dapat dipahami? Dan dalam menjelaskan materi, apakah bisa dipahami atau tidak? Bisa. Kemudian, apa respon dari apa yang saya gunakan ini, dari sarana dan prasarana? Di dalam memahami konsep penjumlahan dan pengurangan, misalnya dengan menggunakan bahan tayang tadi, PPT yang PowerPoint, dengan menggunakan garis bilangan, dengan menggunakan video pembelajaran. Bagaimana? Apakah itu lebih dimengerti ketimbang ceramah biasa? Lebih dimengerti, oke. Kemudian, bagaimana tanggapan materi hari ini? Apakah siswa yang diharapkan atau tidak? Oke. Kemudian bagaimana saya dalam pengelolaan kelas? Apakah saya cuma diam, ya, kerjakan semua, ya, kemudian tidur. Setelah itu kumpul. Oke. Apa saya harus seperti itu? Tidak. Kemudian bagaimana dengan soal yang saya berikan? Apakah bisa dipahami atau tidak? Bisa. Apakah saya sesuai dengan alokasi waktu saat ini? Oke, sesuai. Jadi itulah pembelajaran pagi hari ini. Berikutnya masih terkaitan dengan operasi itu bilang bulat, tetapi menyangkut perkalian dan penjumlahan. Itu materi untuk berikutnya. Kemudian untuk materi yang kamu pelajari hari ini bisa dicari di buku cetak, bisa dicari di internet dan sebagainya. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, salah seorang memimpin kita dalam doa. Siapa yang berdoa tadi? Ya. Tunjuk temannya, siapa yang berdoa? Oke. Ya. Silakan memimpin kita dalam doa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Kami dari awal pelajaran kami berkenan kedepannya, dan sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah masing-masing, dan kiranya Engkau menyertai kami sehingga kami bawa tiba di dalam rumah masing-masing yang selamat. Inilah yang saya doakan dalam nama Tuhan Yesus dan Amin. Oke. See you next time.